Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Rahayu. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang krisis ekonomi. Suatu perubahan ekonomi dapat menjelaskan menjadi suatu krisis ekonomi. Proses terjadinya krisis ekonomi mempunyai sifat yang berbeda, yaitu yang pertama secara mendadak atau muncul tanpa tanda-tanda. Misalnya kenaikan harga minyak mentah yang sangat besar di pasar internasional. Yang kedua, kenaikan harga minyak tersebut sebagai keuntungan besar dan pemasukan yang sangat besar bagi Indonesia karena saat itu kita sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia. Berikut krisis keuangan Asia, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sempat mencapai 10.000 dibandingkan sebelumnya sekitar 2.000 per 1 dolar Amerika Serikat. Yang kedua, krisis ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, di mana melalui proses akumulasi yang cukup panjang seperti krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009 diawali dengan krisis ekonomi serius. Akhirnya merembet ke negara-negara maju seperti Jepang dan Eropa. Kemudian ekonomi dunia mulai mengalami resesi, ditandai dengan turunnya pendapatan dan permintaan global yang imbasnya ke perekonomian Indonesia dan negara lain. Krisis ekonomi dapat dipetakan menurut jenis dan sumbernya. Menurut jenisnya yaitu ada 3, yaitu yang pertama nilai tukar, nilai utang luar negeri. Yang keempat, krisis menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sebagai institusi ekonomi dan finansial. Berdasarkan sumber krisis ekonomi yang ada 2, yang pertama yaitu internal dan eksternal. Eksternal yaitu krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai 2009. Internalnya yaitu sektor pertanian gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrim dan tidak teraspisi sebelumnya dari bencana alam banjir. Portofolio usaha agribisnis tersebut ditinjau dari struktur pembiayaan, penerimaan, maka porsi import input dan ekspor output dalam sektor pertanian akan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian. Bagi perusahaan pertanian dan agribisnis yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri, gejolak keuangan mungkin tidak berpengaruh demikian besar, dan apabila sebagian besar output diekspor maka akan memiliki dampak positif. Namun apabila perusahaan agribisnis bersangkutan menggunakan bahan baku dari luar negeri seperti kapas misalnya, maka implikasi gejolak keuangan akan berpengaruh terhadap struktur biaya, meningkatkan biaya per unit input dan output yang lebih besar. Apabila pasarnya dalam negeri, maka akan semakin suram kondisinya. Dalam kondisi ini, gejolak keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja agribisnis bersangkutan. Akibat krisis ekonomi sekarang, sangat perlu diadakan suatu evaluasi kembali untuk menghitung rate. Pada masa lalu ROI di sektor pertanian hanya berkisaran 15%. Tidaklah mustahil kalau krisis ini membuat sektor pertanian rakyat semakin tidak mengerti bagi investor. Kata kunci krisis keuangan dampak ekonomi yang ada 2. Yang pertama yaitu pembayaran utang luar negeri. Yang kedua yaitu memilih krisis nilai tukar. Menurut Stephen, krisis hutang luar negeri dan perubahan nilai tukar sebagai masalah berkaitan. Dampak dari krisis ekonomi dengan sumber daya tergantung pada sifat besarnya berkaitan, yaitu ada 5. Yang pertama krisis produksi domestik, yang kedua krisis perbankan, yang ketiga nilai krisis tukar, yang keempat krisis perdagangan, dan kelima adalah krisis modal. Jalur-jalur transmisi dampak dan indikator utama untuk memonitor pengaruh dari krisis ekonomi tersebut. Dan kini kami membuat tabelnya. Yang pertama yaitu tipe krisis. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada jalur transmisi, ada
ada 3. Yang pertama, kesempatan kerja, pendapatan, inflasi. Indikator-indikator utama untuk memonitor dampak yaitu ada 5. Yang pertama, output menurut sektor. Yang kedua, kesempatan kerja menurut sektor. Yang ketiga, pendapatan menurut sektor. Yang keempat, inflasi. Yang kelima, kemiskinan. Tipe-tipe krisis yang pertama yaitu perbankan. Yang kedua, jalur. Ada 5 yaitu kredit, suku bunga, output, kesempatan, dan pendapatan. Indikator utamanya yaitu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja, yang ketiga pendapatan menurut sektor, pendapatan menurut wilayah, yang kelima kemiskinan. Nilai tukar. Ekspor, import, output, kesempatan kerja. Ekspor menurut sektor dan wilayah. Yang kedua, impor sektor dan wilayah. Output menurut sektor dan wilayah. Nilainya, output menurut sektor dan wilayah, inflasi menurut wilayah. Yang ketiga, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah. Yang keempat, pendapatan menurut sektor dan wilayah. Yang kelima, kemiskinan menurut wilayah. Tipe krisis yaitu ekspor. Jalur-jalurnya yaitu yang pertama ada output, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga pendapatan. Indikatornya itu ekspor menurut sektor dan wilayah, yang kedua output menurut sektor dan wilayah, ketiga kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, yang keenam kemiskinan menurut wilayah. Import yaitu krisis jalurnya yaitu ada 4, output, kesempatan kerja, pendapatan, dan inflasi. Indikator utamanya yaitu output menurut sektor dan wilayah, kesempatan kerja menurut sektor dan wilayah, pendapatan menurut sektor dan wilayah. Kemiskinan, inflasi. Modal yaitu yang jalur transmisi ada 5. Yang pertama output nih, yang kedua nilai tukar, yang ketiga kesempatan kerja, yang keempat pendapatan, yang kelima inflasi. Indikator utamanya yaitu ada 5. Pertama output, kedua kesempatan kerja, yang ketiga pendapatan menurut sektor dan wilayah, yang keempat inflasi menurut wilayah, yang kelima kemiskinan menurut wilayah. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.